Manchester United melanjutkan tren kemenangan. Gimana caranya? Kebangkitan MU kembali memakan korban. Kali ini, Tottenham Hotspur yang menjadi korbannya. Tim asuhan Michael Carrick berhasil meraih 3 poin dengan cukup nyaman atas Spurs, terutama setelah kartu merah Romero di babak pertama. Ada yang menarik dari duel taktik Michael Carrick melawan Thomas Frank. Lalu, seperti apa detailnya? Di laga ini, kedua tim masing-masing tampil dengan komposisi dan formasi andalannya. MU bermain dengan pakem 4-2-3-1 yang dimainkan sejak di bawah Michael Carrick. Sedangkan di Spurs, kembalinya Mickey van de Ven dari cedera menambah kekuatan lini belakang mereka yang belakangan ini sering bermasalah. Saat membangun serangan, tim tuan rumah memakai pola 3 back di lini pertama. Nekia Luxio ke depan berfungsi sebagai pemegang kelebaran yang membuat Mbeumo bergeser ke dalam dan menempati area half space, sekaligus membentuk pola menyerang 3-2-5. Dari struktur 4-4-2 tanpa bola, Spurs meresponnya dengan Odobert yang mengawal pergerakan Shaw dengan turun ke lini pertama, sehingga seringkali membentuk 5 back di belakang. Masalah pertama di pertahanan Spurs muncul dari sisi kiri mereka, sebab Xavi Simons yang fokus marking Dalot ke depan meninggalkan ruang di belakangnya yang dapat dimanfaatkan oleh MU untuk progres bola. Tugas marking yang dilakukan oleh Odobert dan Simons praktis mengubah struktur bertahan Spurs menjadi 5-2-3. Celah di sisi kiri tersebut dieksploitasi lewat Bruno atau Cunha yang bergerak melebar dari tengah untuk jadi opsi umpan bebas. Aksi ini memaksa lini belakang Spurs menggeser markingnya untuk menghindari sisi kiri mereka teroverload, sehingga dapat membuka celah di area half space. Celah inilah yang sempat melahirkan salah satu peluang untuk MU di babak pertama. Posisi Simons di area dalam mengakibatkan Dalot bisa bebas memanfaatkan ruang di half space untuk membawa bola ke depan. Kemudian kedua pivot Spurs yang tidak sejajar saat track back membebaskan Cunha di antar lini, sehingga ia bisa terima umpan dan melakukan tembakan dari tengah. Progresi bola melalui area ini bertujuan untuk memindahkan bola ke area dalam. Bergesernya Amad Diallo ke half space berfungsi sebagai penyambung sirkulasi bola secara diagonal. Selain itu, struktur serangan dari MU sendiri memiliki keunggulan jumlah atas Spurs di lini tengah. Spurs yang bertahan hanya dengan 2 gelandang di tengah dapat di-overload oleh 3 penyerang MU di antar lini. Hal ini membuat MU bisa progres bola dan menciptakan peluang dari area tengah. Seperti contoh yang terlihat dalam momen ini, Casemiro yang bergerak turun menarik Gallagher dari tengah, sehingga membuka ruang untuk Cunha di belakang untuk terima umpan di antar lini. Kemudian Bruno Fernandes yang ada di tengah memanfaatkan backline Spurs yang terdorong mundur dengan menjaga posisi di depan garis, sehingga ia mendapatkan ruang untuk terima umpan dan menembak. Situasi overload di tengah membuat Spurs harus menyimbangkannya lewat salah satu back yang bergerak naik ke depan untuk menghambat progresi bola MU. Namun masalahnya, tugas ini sering dibebankan pada Romero yang sering kelewat agresif saat bertahan. Ini yang menyebabkan Spurs harus bermain dengan 10 orang. Prosesnya terjadi saat MU build up secara direct dengan box midfield di tengah yang berfungsi untuk counter press. Sementara Romero yang ada di depan garis pertahanannya mencoba memenangkan second ball di dalam struktur tersebut, sehingga terjadi benturan dengan Casemiro yang sedang coba menekan. Kehilangan satu pemain Spurs ikut andil pada lahirnya gol Mbeumo dari set piece sebak pojok. Situasi kalah jumlah membuat Spurs lebih memprioritaskan menjaga area depan gawang dengan overload 7 versus 6. Sementara pemain MU di depan kotak penalti hanya dijaga oleh Xavi Simons secara zona. MU memanfaatkan situasi ini lewat Mainoo yang bebas bergerak dari belakang Vicario menuju ruang tiang dekat untuk melakukan corner pendek. Kemudian bola diteruskan ke Mbeumo yang bebas di tengah hingga menjadi gol. Struktur bertahan Spurs berubah setelah kartu merah menjadi 4-4-1 dalam mid block atau 4-3-2 saat pressing. Sedangkan MU melakukan penyesuaian dengan mendorong lebih banyak pemain ke depan hingga membentuk pola 3-1-6 yang dapat mengoverload Spurs di lini tengah. Seperti yang terjadi pada proses gol offset Amad Diallo di babak kedua. Di sini MU dapat progres bola ke antar lini dan menyerang dari area half space melalui Bruno, Mbeumo, dan Casemiro yang mengoverload Van de Ven dan Pape Matar Sarr. Kemudian sisi jauh dieksploitasi lewat crossing ke Shaw yang overlap, lalu kirim umpan tarik ke Amad yang siap di depan gawang. Gol kedua MU yang sah baru terjadi di menit ke-80. Struktur low block 6-2-1 dari Spurs dieksploitasi lewat overload di half space seperti momen sebelumnya. Jarak antar lini yang lebar memudahkan Dalot untuk mengirim umpan silang menuju Bruno yang lolos dari kawalan Archie Gray di tiang jauh hingga menggetarkan gawang Vicario. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi
agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.